Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kisi-kisi PSAS 2 mata pelajaran PAIBB kelas 3 Kecamatan Margorejo tahun 2025-2026. Langsung saja soal yang pertama. Nanti akan disediakan potongan hadis sholat berjamaah. Nanti anak-anak dapat melengkapi hadis tersebut ya. Hadisnya seperti ini, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa ishrina darajat. Ya, jadi anak-anak bisa menghafalkan ini, nanti yang dihilangkan kata yang mana anak-anak bisa melengkapinya. Nomor 2, mengetahui makna dari sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini merupakan sholat yang dilakukan minimal atau paling sedikit itu dilakukan 2 orang, yaitu satu imam dan satu makmum. Nomor 3, mengetahui hikmah dari hadis sholat berjamaah. Ya, di sini mengajarkan adanya belajar disiplin ya. Karena namanya sholat itu kan ada waktu-waktu tertentu, jadi harus tepat waktu. Kalau apalagi berjamaah. Kemudian mempererat silaturahim ya, antar sesama muslim dapat saling mempererat silaturahim karena mereka bertemu jadi satu tempat. Mengajarkan persamaan derajat. Jadi antara orang yang memiliki kekayaan lebih, memiliki pangkat jabatan lebih itu jadi satu tempatnya. Ya tidak dibedakan kecuali imam dan makmum. Nomor 4 dan nomor 6 ini sama kisi-kisinya yaitu menyebutkan adab-adab shaf dalam sholat berjamaah. Jadi intinya shaf yang paling depan itu harus terisi terlebih dahulu. Jadi tapi nanti kalau misalnya hanya satu makmum, maka posisinya di sebelah kanan agak ke belakang imam sedikit. Kalau salah satu, kalau dua berarti di sebelah kanan kiri agak ke belakang imam sedikit. Kalau tiga berarti urut ya. Kanan, kiri, tengah di belakang imam seperti itu. Soal nomor 5, mengetahui hal yang dilakukan ketika imam batal ya. Jadi kalau imam kok batal dalam melaksanakan sholat berjamaah, maka makmum yang tepat berada di belakang imam segera maju satu langkah, paling enggak maju sedikit ya, untuk menggantikan imam yang batal tadi. Nomor 7, mengetahui makna iman kepada kitab Allah. Iman ini dapat diartikan sebagai percaya atau yakin ya. Jadi iman kepada kitab Allah ini yakin adanya kitab-kitab Allah yang ada 4 itu ya. Nomor 8, mengetahui tujuan diturunkannya kitab Al-Qur'an. Jadi kitab Allah ini tujuannya sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nomor 9, mampu mengetahui makna dari Taurat ya. Kitab Taurat ini artinya petunjuk, ajaran atau hukum. Ini diturunkan kepada Nabi Musa. Nomor 10, mengetahui cara menghormati kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Nah, kitab sebelum Al-Qur'an berarti ada Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi kita hanya sekedar meyakini saja ya. Kita tidak diperintahkan untuk mempelajarinya, hanya meyakini karena sudah disempurnakan oleh kitab Al-Qur'an. Nomor 11, mengetahui perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab Allah ya. Jadi kepada kitab Allah gimana? Kita menempatkan di tempat yang sesuai, bersuci sebelum memegangnya. Terus kita usahakan disiplin atau sering membaca setiap hari Al-Qur'an tersebut. Nomor 12, mengetahui nama lain dari Al-Qur'an. Ini ada beberapa. Yang pertama itu sebagai Alkitab ya, nama lainnya itu atau buku, Al-Furqan pembeda, Az-Zikir peringatan, Al-Huda petunjuk, At-Tanzil diturunkan, Asy-Syifa obat, dan Al-Mau'idhah sebagai nasihat. Nomor 13, membiasakan mengucap kalimah thayyibah.
ya. Kalimat-kalimat yang baik seperti zikir, doa, ya. Tujuannya untuk mengingat dan memohon kepada Allah, itu kalimat thayyibah. Ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu kalimat thayyibah. Nomor 14, ini sama dengan nomor 35 nanti. Mengetahui pelafalan kalimat thayyibah setelah sholat. Setelah sholat yang kita baca itu biasanya tasbih, tahmid, takbir ya. Subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar itu sebanyak 33 kali. Ada istighfar, tahlil ini kondisional. Kadang ada yang 3 kali untuk istighfarnya, tahlilnya ada yang 11, ada yang 17, ada yang 33, ada yang 100 kali ya, tergantung dengan masing-masing pribadi. Dan ini nomor 15, 18, 36, dan 43. Mampu mengetahui penggunaan kalimat thayyibah. Nah, kapan waktu penggunaan kalimat thayyibah yang sesuai? Yang pertama tasbih atau subhanallah ya. Kita apabila melihat hal-hal yang buruk ya, melihat kejahatan atau perampokan atau pencurian, nah kita subhanallah ya. Karena apa? Allah lah yang maha suci ya. Tidak ada yang lain. Nah, jadi Allah itu tidak pernah berbuat kesalahan. Maha suci Allah subhanallah. Yang kedua tahmid. Alhamdulillah apabila kita sedang diberi kenikmatan oleh Allah, baik itu rezeki kesehatan, rezeki harta benda, itu kita wajib bersyukur dengan baca alhamdulillah. Yang ketiga takbir Allahu akbar. Apabila kita sedang melihat kebesaran Allah. Contohnya ketika terjadi bencana badai petir, itu kita bisa baca takbir. Apabila kita melihat sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, contohnya misalnya sedang terjadi banjir bandang, itu bisa. Terus kemudian istighfar ya, astagfirullahaladzim, ini memohon ampunan kepada Allah. Kemudian tahlil la ilaha illallah untuk mengesahkan Allah. Kalau insya Allah ya, apabila kita akan melakukan janji ya, janji dengan teman kita, dengan yang lain, itu kita tambahi dengan bacaan insya Allah ya, jika Allah menghendaki. Kemudian masya Allah, melihat sesuatu yang menakjubkan ya, misalnya terkait dengan hal-hal yang baik-baik. Misalnya kita melihat teman kita berprestasi ya, masya Allah. Kita melihat pelangi yang begitu indah, tuh masya Allah. Nomor 16, mengetahui arti dari ucapan takbiratul ihram ya. Ketika kita takbiratul ihram, kita baca takbir ya, Allahu akbar. Artinya itu Allah maha besar. Nomor 17, mengetahui bunyi dari kalimat thayyibah. Tadi ya, tasbih itu subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, istighfar astagfirullah, tahlil la ilaha illallah. Itu kalimat thayyibah. Misalnya basmalah ada bismillahirrahmanirrahim. Nomor 19, mengetahui hikmah dari mengerjakan sholat. Kalau kita selalu mengerjakan sholat dengan baik, maka kita akan semakin dekat dengan Allah ya. Karena apa? Sholat ini juga sebagai tiang agama ya. Jadi namanya tiang itu sebagai penyangga agama. Kalau orang-orang Islam pada tidak sholat, maka kehancuran akan terjadi. Terus mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini kalau dilakukan dengan baik dan memahami makna dari sholat tersebut. Nomor 20, mengetahui makna sholat sunnah rawatib ya. Sholat sunnah rawatib itu artinya sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Nomor 21, mampu mengetahui perbedaan antara sholat fardu dan sunnah ya. Yang jelas sholat fardu ini jika ditinggalkan maka berdosa. Kalau sholat sunnah itu tidak masalah. Terus niatnya juga berbeda. Bedanya di mana? Yaitu kalau fardu ya, sholi fardhu duhri misalnya, jadi ada fardunya. Kalau sholat sunnah langsung sholi sunnatat.
sunatat tahajudi, sunatat duha. Nomor 22, mampu mengetahui waktu pelaksanaan sholat rawatib muakkad. Ya, kalau muakkad ini yang diutamakan, ya, lebih baik. Ini kalau bisa dilaksanakan, ya. 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudah duhur. Ini untuk rawatib muakkad. Terus kemudian 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nomor 23, mengetahui waktu pelaksanaan sholat rawatib ghairu muakkad. 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Nomor 24, 38, dan 44. Mengetahui hikmah dari sholat rawatib dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sholat sunnah rawatib ini tujuannya untuk menyempurnakan ibadah sholat fardu kita. Kadang-kadang kita kalau sholat itu kan pikirannya itu kemana-mana. Nah, berarti dengan adanya sholat sunnah rawatib ini, tadi pahala yang seharusnya kurang dapat ditambahi dari sholat sunnah rawatib tadi, sehingga menjadi sempurna. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Kalau kita sering sholat, otomatis karena sholat itu merupakan komunikasi langsung kita kepada Allah, maka akan menjadi lebih dekat. Nomor 25, mengetahui nama orang tua dari Nabi Muhammad. Ya. Ada ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah. Nomor 26, mampu menyebutkan wahyu pertama yang diterima Nabi. Wahyu pertama yang diterima Nabi di Gua Hira. Ketika usia Nabi Muhammad itu 40 tahun, itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat Al-Alaq. Nomor 27, menyebutkan kejadian setelah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Jadi setelah Nabi Muhammad khilwat atau menyepi di dalam gua Hira, itu dijati malaikat Jibril. Karena saking ketakutannya, maka Nabi Muhammad pulang dalam kondisi menggigil karena ketakutan, dan akhirnya diselimuti oleh istrinya yang bernama Siti Khadijah. Nomor 28, mengetahui dakwah awal yang dilakukan Nabi Muhammad. Dakwah secara awal-awal pasti dulu secara sembunyi-sembunyi, ya, karena di situ takut adanya orang kafir yang tidak setuju. Ya, ini dilakukan selama 3 tahun. Nomor 29, mengetahui makna as-sabiqunal awwalun. Artinya, orang-orang yang pertama kali masuk atau memeluk agama Islam. Ini disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Nomor 30, menyebutkan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya, ini sudah membelah bulan, telapak tangannya dapat bercahaya, sela-sela jari tangannya dapat mengeluarkan air, peristiwa Isra Mi'raj, dan mukjizat terbesar terhebat sepanjang masa ini Al-Quran. Nomor 31, memahami makna dari makmum masbuk. Masbuk ini makmum yang tertinggal, ya, dalam sholat berjamaah. Bila imam sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita baru datang, terus imam sampai Al-Fatihah, terus kita baca baru takbiratul ihram, berarti itu termasuk makmum masbuk. Nomor 32, mengetahui yang dilakukan makmum saat imam ada kesalahan. Nah, gini, antara laki-laki dan perempuan ini berbeda cara mengingatkan imam yang salah. Kalau laki-laki dengan membaca tasbih, ya, atau subhanallah, nah, seperti itu, imam sudah paham. Kemudian kalau perempuan menepuk punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanannya, jadi seperti itu. Nomor 33, mampu memahami makna iman secara lengkap. Jadi iman itu meyakini, percaya, ya, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi ketiga hal ini harus jadi satu kesatuan. Nomor 34, mengetahui nama nabi dan kitab yang diterimanya.
ya. Ada kitab Taurat Nabi Musa, kitab Zabur Nabi Daud, kitab Injil Nabi Isa, dan kitab Al-Quran Nabi Muhammad. Nomor 37. Mengetahui arti dari sholat. Ya, sholat ini ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram ya. Allahu Akbar, angkat kedua tangan itu, dan diakhiri dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi, itu merupakan arti dari sholat. 38. Mengetahui nama nabi dan kitab yang diterimanya. Sama tadi ya. 39. Menyebutkan sahabat Rasulullah yang pertama kali masuk Islam. Di sini ada Siti Khadijah sebagai istri Nabi, ini juga pertama kali masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan yang lainnya. Menyebutkan awal dakwah secara terang-terangan. Nah, ini setelah Nabi Muhammad menerima wahyu ya, pada tahun keempat kenabian, dan dilakukan dakwah terang-terangan itu di bukit atau di gunung Sofa. Lanjut, nomor 41, menyebutkan adab dalam sholat berjamaah ya. Kita nantinya merapatkan shaf dan mengisi yang paling depan terlebih dahulu. Kalau depan sudah penuh, baru baris kedua. Terus kemudian dilarang mendahului imam jika menjadi makmum, dan dilarang membuat kegaduhan karena mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Nomor 42, menyebutkan akibat tidak beriman kepada kitab Allah ya. Berarti dianggap kita tidak beriman, karena namanya rukun iman itu harus kita laksanakan. Hidupnya tersesat karena tidak punya pedoman hidup dan mudah putus asa. Nomor 43 dan 44 tadi sudah ada. Saya lanjut 45. Mampu menyebutkan alasan Nabi Muhammad dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, pada awal dakwah itu kan secara sembunyi-sembunyi, karena memang terkait dengan kondisi keamanan diri sendiri dan keamanan pengikutnya yang masih sedikit. Ya, demikian penjelasan singkat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.